Bunga di Batu Cadas. Audiobook oleh Novel Silat. Jilid 9 Part 3. Karena itu, maka perlahan-lahan ia melangkah mendekati Dipanala yang bergeser surut. Kau ternyata akan mati lebih dahulu dari Raden Rudira. Aku ingin membunuhmu sebelum kau sempat melihat sebagian dendammu terbalas. Kau tidak akan melihat Raden Rudira mati. Mandra tertawa semakin keras, jangan menyesal bahwa kau terjebak oleh kebodohanmu sendiri. Jangan, desis Dipanala sambil terus melangkah surut menjauhi tubuh Raden Rudira. Apakah kau akan lari? Tetapi jangan bunuh aku. Persetan. Senang sekali melihat kau ketakutan. Ternyata aku lebih senang melihat kau ketakutan daripada melihat Raden Rudira yang pasrah. Gila, anak itu tidak menjadi ketakutan seperti kau. Dan untunglah kau datang dan memberikan kepuasan kepadaku. Dipanala masih melangkah surut beberapa langkah. Dan Mandra pun mendekatinya selangkah demi selangkah seperti seekor kucing yang sedang merunduk seekor tikus. Tetapi tiba-tiba Dipanala berhenti. Ia tidak melangkah surut lagi ketika punggungnya sudah melekat pada pagar batu di pinggir jalan. Hah, kemana lagi kau akan lari? Apakah kau akan meloncat masuk ke halaman kosong sebelah? Tidak, Dipanala menggelengkan kepalanya. Apakah kau sudah pasrah seperti anak itu? Itu tidak menyenangkan. Lebih baik kau ketakutan dan berteriak minta ampun. Aku berharap bahwa tidak ada orang yang akan mendengarnya karena rumah yang terdekat di ujung lorong ini sudah menutup pintunya dan penghuninya sudah tertidur nyenyak. Seandainya lamat-lamat mendengar suaramu, mereka tidak akan berani keluar rumah di saat-saat yang gawat seperti ini. Apalagi mereka baru saja mendengar suara letusan senjata orang asing itu. Tidak, berkata Dipanala, aku tidak akan berteriak dan tidak akan lari. Aku sedang mengambil jarak dari Raden Rudira agar kau tidak berbuat licik atasnya karena ia memang sudah tidak berdaya. Mandra terkejut mendengar jawaban itu, sedang Dipanala masih berbicara terus, aku memang mendendamnya Mandra, tetapi aku sama sekali tidak berhasil memaksa diriku sendiri untuk sekedar menonton saja sebuah pengkhianatan yang paling licik dari yang pernah terjadi. Penjilat-penjilat semacam kau memang dapat saja berkhianat setiap saat seperti yang kau katakan sendiri, jika ada orang lain yang melemparkan tulang lebih baik dari tuannya, bahkan jika perlu menggigit tuannya yang terdahulu. Itulah yang sangat menyakitkan hatiku, karena dengan demikian kau sudah merendahkan martabatmu sebagai manusia. Mandra yang heran melihat perubahan sikap yang tiba-tiba itu masih belum sepenuhnya menguasai diri, sehingga ia masih belum menjawab. Dan Dipanala pula lah yang berkata, nah, sekarang kita akan berhadapan sebagai laki-laki. Aku tidak tahu siapakah yang akan mati di antara kita. Tetapi setidak-tidaknya kau harus menyadari bahwa perbuatanmu itu sama sekali tidak disukai oleh siapapun. Bahkan barangkali oleh dirimu sendiri. Persetan, Mandra itu menggeram, jadi kau akan mencoba melawan. Ya. Setelah kau tidak mungkin lagi berbuat licik dengan mengacukan pedang di atas tubuh anak muda itu, kemudian memaksa aku untuk membunuh diri. Kau benar-benar gila Dipanala. Apakah kau belum mengenal Mandra? Justru karena aku mengenalmu baik-baik. Tetapi agaknya kaulah yang belum mengenal Dipanala. Aku berhasil menyelamatkan diriku dari tangan 4 orang yang diupah oleh Raden Rudira. Jangan sombong. Seseorang telah menolongmu. Tetapi sekarang jangan mengharap pertolongan orang lain. Aku tidak akan mengharap pertolongan siapapun. Aku pun tidak mau menumbuhkan persoalan karena ada seorang saksi bahwa aku telah membunuhmu. Gila, wajah Mandra menjadi merah padam. Pedang yang di tangannya tiba-tiba saja telah teracu lurus mengarah ke dada Ki Dipanala. Tetapi Ki Dipanala pun sudah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tiba-tiba saja kerisnya pun telah berada di dalam genggaman. Meskipun senjatanya tidak sepanjang pedang Mandra, tetapi kerisnya mempunyai kelebihan pula. Setiap goresan ujung keris itu tentu akan berakibat maut jika tidak segera mendapat pengobatan yang baik, karena keris itu dilumuri dengan warangan yang tajam. Sejenak kemudian, oleh kemarahan yang memuncak, maka Mandra pun segera meloncat menyerang dengan pedangnya yang mematuk lurus ke depan. Namun Ki Dipanala yang berdiri melekat dinding batu itu sempat mengelak. Dengan tangkasnya ia meloncat ke samping dan segera bersiaga menerima serangan berikutnya. Mandra yang gagal mengenai lawannya, berhasil mencegah ujung pedangnya membentur batu. Bahkan sekaligus ia berputar sambil menggerakkan pedangnya mendatar setinggi lambung menyambar perut Ki Dipanala. Tetapi sekali lagi Ki Dipanala berhasil menghindarinya dengan bergeser sambil menarik bagian tubuhnya yang hampir saja tersentuh pedang lawannya. Bahkan masih sambil membungkukkan badannya, ia mulai menyerang lawannya. Tepat pada saat pedang Mandra berdesing di depan perutnya ia meloncat maju. Senjata yang pendek itu hampir saja berhasil menggores lengan Mandra yang sedang terayun itu, tetapi ternyata Mandra pun tangkas pula sehingga ia berhasil menghindarkan dirinya. Demikianlah sekejap kemudian keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang sengit. Ternyata Mandra tidak berhasil untuk segera membinasakan lawannya.
Bahkan semakin lama orang yang sudah melampaui masa pertengahan umurnya itu justru tampak menjadi semakin tangkas. Dalam pada itu, Raden Rudira yang terbaring pasrah, merasakan sesuatu yang asing di dalam dirinya. Ia merasa aneh bahwa tiba-tiba Dipanala telah berkelahi melawan Mandra karena orang itu tidak dapat melihat pembunuhan terjadi, meskipun Dipanala sadar bahwa Rudira memang pernah akan membunuhnya, namun orang itu masih juga berusaha bahkan mempertaruhkan jiwanya. Namun sejenak kemudian timbul pula prasangka di dalam dirinya. Raden Rudira yang lemah itu telah dibayangi oleh dosanya sendiri. Agaknya Dipanala ingin membunuh aku dengan tangannya sendiri. Tidak oleh Mandra, katanya di dalam hati. Dan ternyata pikiran itu benar-benar telah menghantuinya. Mandra yang sedang bertempur dengan sengitnya menjadi semakin marah karena ternyata Dipanala benar-benar tangkas. Kini Mandra harus menyadari bahwa Dipanala memang mampu bertahan untuk beberapa lamanya melawan 4 orang perampok yang mencegatnya di Bulak Jatisari. Tetapi aku harus berhasil membinasakannya, geram Mandra di dalam hatinya. Raden Rudira yang dicengkam oleh kecemasan itu pun berusaha untuk bangkit. Tetapi badannya benar-benar telah menjadi lemah sehingga ia hanya dapat beringsut setapak demi setapak. Harapannya tumbuh sedikit ketika ia melihat kuda Mandra di pinggir jalan itu. Tetapi untuk mencapai kuda itu, ia memerlukan waktu yang panjang. Dipanala tentu ingin membunuh Mandra, kemudian baru membunuhku. Mungkin ia mempergunakan cara yang lebih mengerikan lagi karena dendamnya kepadaku, sehingga sepeninggal Mandra ia akan leluasa melakukannya, berkata Raden Rudira di dalam hatinya yang dicengkam oleh prasangka dan kecemasan. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Meskipun ia masih juga berusaha beringsut mendekati kuda itu, namun hasilnya sangat diragukannya sendiri. Apalagi ketika ia melihat justru Mandralah yang semakin lama menjadi semakin terdesak. Siapapun yang menang, aku akan mengalami nasib yang jelek sekali, berkata Rudira pula di dalam hatinya. Sepercik penyesalan merayapi jantungnya. Namun kini agaknya telah terlambat. Dalam pada itu, seperti yang dilihat oleh Raden Rudira, sebenarnya lah Mandra yang juga bertubuh raksasa seperti Sura itu mulai terdesak. Meskipun Ki Dipanala bertubuh lebih kecil dan umurnya lebih tua, tetapi ia ternyata masih cukup lincah. Dengan penuh kesadaran, Ki Dipanala menghindari setiap benturan senjata. Bukan saja karena senjata Mandra lebih besar dan panjang, namun Ki Dipanala pun sadar bahwa kekuatan Mandra tentu jauh lebih besar. Sehingga dengan demikian Dipanala memusatkan perlawanannya pada kepercayaan terhadap kecepatannya bergerak. Semakin lama Mandra yang marah itu justru menjadi semakin terdesak. Ki Dipanala membuatnya bingung karena ketangkasannya. Setiap kali Mandra yang garang itu kehilangan lawannya. Namun dengan senjatanya yang lebih panjang, maka ia masih tetap berhasil melindungi dirinya. Bahkan setiap kali senjatanya yang panjang itu masih juga berbahaya bagi Ki Dipanala. Ayunan yang keras dan kuat, kadang-kadang memaksa Ki Dipanala untuk berloncatan menjauh, sehingga Mandra masih juga berhasil mendesaknya. Tetapi sejenak kemudian keris di tangan Ki Dipanala itu bagaikan berubah menjadi berpuluh-puluh jumlahnya, berdesing di sekitarnya, seperti sekelompok lebah yang berterbangan menyerang bersama. Namun semakin lama semakin nyata, bahwa Ki Dipanala yang tua itu memiliki beberapa kelebihan dari Mandra. Ki Dipanala yang menyadari bahwa perkelahian itu akan memakan waktu, maka ia tidak menghabiskan segenap tenaganya sekaligus. Dengan demikian, maka ketika Mandra menjadi semakin terengah-engah diganggu oleh pernafasannya, Ki Dipanala masih tetap bertahan. Dan itulah sebabnya maka Mandra semakin lama menjadi semakin terdesak. Dan bahkan hampir kehabisan tenaga. Dalam keadaan yang demikian, Mandra masih sempat melihat sekilas tubuh Rudira yang bergeser beberapa jengkal dari tempatnya mendekati kudanya yang ada di tepi jalan. Kuda itu sama sekali tidak menghiraukan apakah yang sedang terjadi beberapa langkah daripadanya. Tiba-tiba saja timbullah niatnya yang licik. Karena ia tidak melihat kemungkinan lagi untuk mengalahkan Ki Dipanala, maka Raden Rudira akan dapat dipakainya sebagai perisai jika ia berhasil menguasainya. Ia menyesal bahwa ia terpancing oleh sikap Ki Dipanala dan melepaskan Raden Rudira. Kini ternyata bahwa Ki Dipanala itu tidak dapat dikalahkannya. Sambil bertempur, perlahan-lahan Mandra bergeser mendekati Raden Rudira yang terbaring lemah. Dengan menghindari setiap serangan Ki Dipanala, dan bahkan sekali-sekali dengan gerak yang melingkar ia bergeser selangkah demi selangkah, sehingga Ki Dipanala tidak menjadi curiga. Ki Dipanala hanya menganggap bahwa Mandra semakin lama telah semakin terdesak olehnya, sehingga karena itu, maka Ki Dipanala pun berkata, Mandra, masih ada kesempatan bagimu untuk menyerah. Jika kau melepaskan senjatamu dan memberikan kedua tanganku untuk diikat, kau akan tetap hidup. Aku akan menyerahkan kau kepada yang berhak, Pangeran Ranakusuma. Mandra tidak segera menjawab. Tetapi tawaran itu telah membakar jantungnya. Ia merasa terhina untuk menyerahkan tangannya dan diikat. Terlebih-lebih lagi, jika ia dihadapkan kepada Pangeran Ranakusuma, maka ia tentu akan mendapat hukuman yang sangat berat. Apalagi jika Raden Rudira itu tidak tertolong lagi jiwanya.
Meskipun demikian dengan licik ia bertanya, apakah jaminanmu bahwa sebaiknya aku menyerah? Aku tidak akan membunuhmu. Persetan, Mandra menyerang dengan dahsyatnya. Namun Kidipanala berhasil menghindar dan bahkan membalas serangan itu dengan sengitnya pula. Dan memang itulah yang ditunggu oleh Mandra. Dengan loncatan, panjang ia menghindarinya seakan-akan ia benar-benar terdesak tanpa dapat berbuat apa-apa. Tetapi dengan demikian ia menjadi semakin dekat dengan Raden Rudira. Sudah waktunya, katanya di dalam hati, aku dapat mencapainya dengan beberapa loncatan, dan mengacukan pedang ini di dadanya. Sejenak Mandra masih memancing perhatian Kidipanala, namun ketika terbuka kesempatan baginya, maka dengan serta-merta ia meloncat meninggalkan gelanggang perkelahian itu langsung ke tempat Raden Rudira terbaring. Kidipanala terkejut melihat hal itu. Ia memang tidak menyangka bahwa Mandra akan berbuat begitu liciknya. Namun bagaimanapun juga itu adalah suatu kelengahan baginya, karena ialah yang telah memulai memancing Mandra untuk meninggalkan Raden Rudira. Ternyata kemudian Mandra mempergunakan cara yang sebaliknya. Dalam waktu yang singkat, Kidipanala harus menemukan cara untuk menyelamatkan Rudira. Jika sekali lagi Mandra berhasil mencapai anak muda yang malang itu, maka tentu tidak akan ada kesempatan lagi baginya untuk membebaskannya. Karena itu, di dalam kesulitan itu, Kidipanala tidak dapat berpikir panjang. Dengan serta-merta ia melemparkan kerisnya meluncur mengejar Mandra. Sejenak kemudian Kidipanala memalingkan wajahnya. Ia mendengar Mandra mengerang tertahan, ketika kerisnya hinggap di punggung orang itu. Tetapi Kidipanala tidak melihatnya ketika Mandra itu jatuh terguling. Yang didengarnya hanyalah sebuah umpatan pendek. Namun kemudian sepi. Sepi sekali. Kidipanala menarik nafas dalam-dalam. Kini ia melangkah mendekati Mandra yang sudah menjadi mayat. Dengan dada yang berdebar-debar Kidipanala mendekatinya dan mencabut kerisnya dari punggung orang itu. Aku telah membunuh lagi, desis Kidipanala perlahan-lahan, tanpa aku kehendaki, aku telah membunuh beberapa orang tidak di peperangan. Sejenak Kidipanala berdiri mematung. Namun sejenak kemudian sambil menjinjing kerisnya yang berlumuran darah ia berjalan perlahan-lahan mendekati Rudira yang masih saja berusaha beringsut mendekati kuda Mandra yang terikat di pinggir jalan. Dalam keremangan malam Rudira melihat Kidipanala melangkah setapak demi setapak mendekatinya dengan keris telanjang di tangannya. Langkah itu terasa bagaikan hentakan yang dahsyat sekali memukul dadanya. Setiap langkah rasa-rasanya sebuah tulang iganya menjadi patah. Sejenak kemudian Kidipanala itu berdiri tegak di sisi tubuh Raden Rudira yang terbaring. Rasa-rasanya Kidipanala yang tidak sebesar Mandra itu bagaikan seorang raksasa yang berdiri tegak dengan kokohnya. Kakinya yang kuat itu siap menginjak dadanya sehingga tulang belulangnya akan remuk menjadi debu. Sejenak suasana menjadi tegang. Namun sejenak kemudian, hampir di luar dugaannya, Raden Rudira melihat Kidipanala itu berjongkok di sampingnya setelah menyarungkan kerisnya. Bahkan ketika ia mendengar Kidipanala itu berkata, suaranya tidak sekeras guruh yang menyambar telinganya. Kalanya, luka Raden cukup parah. Sebaiknya Raden segera kembali ke Ranakusuman. Rudira tidak segera percaya kepada pendengarannya. Bahkan kepalanya mulai agak pening dan pandangannya berkunang-kunang. Apakah aku sudah dipengaruhi oleh hayalan-hayalan yang menyesatkan, katanya di dalam hati. Namun ia mendengar sekali lagi Kidipanala berkata, marilah Raden, aku tolong Raden naik ke punggung kuda Mandra. Kuda Raden sendiri agaknya telah berlari agak jauh ketika Raden terjatuh. Raden Rudira masih termangu-mangu. Namun Kidipanala tidak menunggu darah Raden Rudira semakin banyak mengalir. Bahkan kemudian Kidipanala itu pula lah yang menyarankan agar Raden Rudira melepas saja ikat kepalanya untuk menahan darahnya dari luka oleh peluru perwira kumpeni itu. Dengan tertatih-tatih Raden Rudira dipapah oleh Kidipanala dan ditolongnya naik ke punggung kuda Mandra. Hati-hatilah Raden. Tunggulah di sini sebentar. Aku akan mengambil kudaku. Kidipanala pun kemudian mengambil kudanya yang disembunyikannya. Kemudian sambil membawa mayat Mandra, Kidipanala pun naik bersama dengan Raden Rudira. Sedang mayat Mandra itu diletakkannya menyilang di punggung kudanya sendiri. Aku akan menjaga Raden, berkata Kidipanala. Raden Rudira sendiri tidak mengerti perasaan apakah yang berkecamuk di dalam dadanya. Bahkan ia masih saja dibayangi oleh prasangka bahwa tiba-tiba saja Kidipanala itu akan menusuk lambungnya dari belakang. Tetapi hal itu ternyata tidak terjadi. Dengan tanpa mengalami gangguan di perjalanan mereka pun kemudian mendekati regol Ranakusuman. Ketika regol itu terbuka, maka para penjaganya menjadi sangat terkejut karenanya. Mereka melihat Raden Rudira yang lemah dilayani oleh Kidipanala, sedang di punggung kuda yang lain mereka melihat mayat Mandra tergantung menyilang. Sejenak para penjaga regol itu menjadi termangu-mangu. Namun sejenak kemudian pemimpin peronda itu dengan serta-merta mengacukan tombaknya ke dada Kidipanala sambil berkata, Kidipanala, apakah yang sudah kau lakukan? Apakah kau membunuh Mandra dan melukai Raden Rudira?
Sebelum Ki Dipanala menjawab, maka beberapa orang pengawal yang lain telah mengacukan senjata mereka pula mengelilingi Dipanala yang masih duduk di punggung kudanya. Sejenak Ki Dipanala menjadi tegang. Bahkan ia pun menjadi cemas. Jika Raden Rudira yang sudah akan membunuhnya itu ingkar, dengan sepatah kata saja, anak muda itu akan dapat membunuhnya di regol itu dengan meminjam tangan dan senjata para penjaganya. Karena itu, maka dadanya pun segera bergolak. Dipandanginya para penjaga itu seorang demi seorang. Mereka tentu pernah mendengar bahwa Raden Rudira sangat membencinya. Sejenak mereka yang ada di regol itu dicengkam ketegangan. Senjata para penjaga regol itu benar-benar sudah siap menembus tubuh Ki Dipanala jika mereka mendengar perintah Raden Rudira, karena para penjaga itu akan dapat menyebut beberapa alasan kenapa mereka melakukannya. Keputusan terakhir dari persoalan ini ada pada Raden Rudira, berkata Ki Dipanala di dalam hatinya. Ia sudah tidak sempat berbuat apa-apa lagi. Mengancam Raden Rudira pun ia sudah tidak dapat melakukannya, karena begitu tangannya bergerak mencabut kerisnya, maka tombak para penjaga itu pasti sudah menembus tubuhnya. Sejenak Ki Dipanala menunggu dengan tegangnya. Dadanya bagaikan berhenti berdetak ketika ia merasakan gerak Raden Rudira yang perlahan-lahan mengangkat kepalanya yang lemah. Kami menunggu perintah Raden, berkata pemimpin penjaga itu. Nafas Raden Rudira menjadi semakin terengah-engah. Tetapi ia masih mencoba berkata, minggir, minggir semua. Jangan menahan kami lebih lama lagi, supaya aku tidak terlanjur mati sebelum aku bertemu dengan ayahanda. Para penjaga regol itu terkejut. Mereka kurang yakin akan pendengarannya, sehingga karena itulah mereka menjadi ragu-ragu. Namun sekali lagi mereka mendengar suara Raden Rudira yang dalam, minggir, minggir sebelum aku mati. Para penjaga regol itu pun segera bergeser surut dengan wajah yang tegang. Namun mereka tidak dapat berbuat lain. Mereka harus membiarkan Ki Dipanala memasuki halaman rumah itu sambil menjaga tubuh Raden Rudira yang lemah, sedang di belakangnya seekor kuda yang terikat pada pelana kuda Dipanala itu mengikutinya sambil membawa mayat Mandra. Beberapa langkah dari para penjaga itu Ki Dipanala berdesis, terima kasih Raden. Rudira menarik nafasnya yang terasa semakin sendat, kenapa kau yang mengucapkan terima kasih? Ki Dipanala tidak menyahut. Sejenak mereka pun telah sampai ke pintu samping. Dengan hati-hati Ki Dipanala turun dari kudanya lebih dahulu, baru kemudian ia mengangkat tubuh Raden Rudira yang semakin lemah. Buka pintu itu, berkata Ki Dipanala terhadap seorang pelayan yang menjadi termangu-mangu. Pelayan itu pun kemudian dengan gugup membuka pintu samping kemudian mengikuti Ki Dipanala masuk ke dalam dan membaringkan Raden Rudira di pembaringannya. Panggil seorang tabib yang sering merawat Pangeran Ranakusuma, berkata Ki Dipanala kepada beberapa orang pelayan dengan berkerumun di luar pintu, cepat. Para pelayan itu termangu-mangu, namun kemudian salah seorang meloncat ke punggung kuda yang baru saja dipergunakan oleh Ki Dipanala bersama Raden Rudira. Ketika di regol halaman para penjaga menghentikannya, pelayan itu hanya berteriak sambil berpacu, aku harus segera memanggil seorang dukun yang paling pandai di Surakarta. Dalam pada itu, di dalam biliknya Raden Rudira berbaring dengan lemahnya. Ketika Dipanala meneteskan air di mulutnya, Rudira menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, desisnya. Sebentar lagi tabib itu akan datang, desis Ki Dipanala. Raden Rudira mengangguk kecil. Dari sela-sela bibirnya terdengar ia bertanya, apakah ayahanda belum datang? Ki Dipanala tidak dapat menjawab. Ketika ia berpaling kepada pelayan yang ada di belakangnya, maka pelayan itulah yang menjawab, belum Raden. Ayahanda dan ibunda masih belum pulang. Persetan dengan ibunda, tiba-tiba saja Raden Rudira menggeram. Wajahnya yang pucat itu menegang sejenak. Namun ia tidak dapat bangkit dari pembaringannya. Pelayan yang mendengarnya menjadi heran. Kenapa tiba-tiba saja Raden Rudira nampaknya marah kepada ibundanya, Raden Ayu Galihwarit? Paman Dipanala, desis Rudira kemudian, apakah paman dapat memerintahkan seseorang menyusul ayahanda di istana? Aku ingin segera bertemu dan mengatakan sesuatu sebelum aku mati. Tidak. Raden tidak akan mati. Raden akan sembuh karena sebentar lagi tabib itu akan datang. Panggillah ayahanda, desisnya. Dipanala menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, baiklah Raden. Dipanala pun kemudian memerintahkan salah seorang abdi untuk pergi menyusul Pangeran Ranakusuma ke istana Kanjeng Susuhunan. Hati-hatilah. Sampaikan persoalannya dengan sebaik-baiknya. Jangan mengejutkan Pangeran Ranakusuma dan jangan membuatnya menjadi bingung, pesan Ki Dipanala kepada abdi yang akan menyusul Pangeran Ranakusuma itu. Dalam pada itu, di luar, kawan-kawan Mandra sedang merubung mayat orang bertubuh raksasa itu. Mereka ragu-ragu untuk mengambil mayat itu dari atas punggung kuda. Namun salah seorang dari mereka berkata, marilah kita bawa masuk ke dalam bilik belakang. Tetapi, apakah dengan demikian kami tidak berbuat kesalahan? Mereka menjadi ragu-ragu sejenak, lalu kita bertanya dahulu kepada Ki Dipanala yang membawanya pulang. Masuklah, dan bertanyalah kepadanya.
Ia berada di dalam bilik Raden Rudira. Mereka menjadi ragu-ragu sejenak. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Kawan-kawan Mandra itu pun menganggap bahwa Raden Rudira dan Mandra adalah orang yang sangat membenci Ki Dipanala meskipun mereka tidak tahu sebabnya. Dan kini mereka melihat justru Ki Dipanala membawa Raden Rudira yang parah dan mayat Mandra. Pada umumnya mereka mempunyai dugaan yang sama. Ki Dipanala telah membunuh Mandra dan melukai Raden Rudira. Tetapi mereka masih juga menyaksikannya. Apakah mungkin Ki Dipanala melawan kedua orang itu sekaligus? Ki Dipanala mampu berkelahi melawan beberapa orang perampok sekaligus, desis salah seorang dari mereka. Kawan-kawan Mandra yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, memang mungkin sekali Ki Dipanala telah membunuhnya meskipun barangkali ia berbuat curang. Kemudian melukai Raden Rudira sekaligus. Jika demikian buat apa Dipanala membawa mereka kemari? Kenapa keduanya tidak ditinggalkan saja dimanapun juga? Dimanapun juga akibatnya tidak berbeda. Raden Rudira itu masih dapat menyebut namanya. Tentu ia akan dibunuhnya sama sekali. Kawan-kawannya tidak menyahut. Keraguan-raguan yang tajam telah mencengkam hati mereka. Sementara itu, seorang pelayan melangkah keluar dari pintu samping. Kemudian pelayan itu pun menemui kawan-kawan Mandra yang sedang berkerumun. Sebelum pelayan itu mengatakan sesuatu, kawan-kawan Mandra itu pun telah mendahului bertanya, apakah yang sebelumnya telah terjadi? Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak seorang pun yang tahu. Raden Rudira masih sangat lemah. Ia tidak mau berbicara tentang apapun juga, selain minta agar Pangeran Ranakusuma dijemput. Lalu, bagaimana dengan mayat Mandra ini? Bertanya salah seorang kawannya. Menurut Ki Dipanala, kita dimintanya untuk mengangkat mayat itu dan membawanya ke dalam bilik di ruang belakang. Kenapa Dipanala, bukan Raden Rudira? Raden Rudira hampir tidak sadar. Persetan dengan Dipanala. Apakah bukan Dipanala yang telah berkhianat? Kami tidak tahu. Kami menunggu perintahnya. Tetapi Raden Rudira tidak berkata apapun juga. Bahkan seakan-akan ia hanya mau berbicara dengan Ki Dipanala saja. Bersambung ke jilid 9 part 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.